Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Ramadhani dengan NIM 240410703666. Di sini saya akan menafsirkan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wal qul lahumā qawlan karīmā. Wahfid lahuma jannahas zulli minar rahmati wal qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan menafsirkan ayat 23. Ayat 23. Waqada, dan telah memutuskan. Maksud telah memutuskan di situ adalah amron, telah memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Rabbukaan, Tuhanmu. Apa yang diperintahkannya adalah ala ta'budu illa iyyahu, supaya janganlah engkau menyembah kepada selain Dia. Aibian, kata Allah di situ merupakan gabungan dari an dan la. Waw dan artinya ada perintah lain setelah kita dilarang untuk menyembah kepada selain Dia. Apa perintahnya? Yaitu wa antahsanu, berbuat baiklah kepada siapa kita hendak berbuat baik. Bil walidaini ihsan, kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua? Yaitu dengan cara bi'an tabarru wahuma, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Ima yabeluhunna dakal kibara ahaduhumma, dan apabila salah seorang di antara keduanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Fa'il, lafaz ahaduhuma di situ adalah fa'il atau kata kerja, au killahumma, atau kedua-duanya telah mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Wa fi qira'atin, dan dalam qiraat atau tata cara baca Al-Quran yang lain, yabluhunna fa'ahadahumma badal. Lapas yabluhunna fa'ahadahumma itu menjadi badal min alifi, dari alif yang ada dari lafaz yabluhunna. Fala taqul lahuma hufa, maka jangan sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya uf atau kata yang membantah keduanya. Bifta'il fa'i wa kasriha mai wanna wa khairi munwanun. Lapas uf di situ bisa dibaca uffa, uffi, uffan, uffin. Masdar menjadi masdar bimahna, yang berarti taban, celaka. Wa qabaha, dan sial bagi orang-orang yang melapaskan atau mengatakan kepada kedua orang tuanya. Wala tanharhuma,
dan janganlah kau menghardik keduanya. Bagaimana menghardik itu? Yaitu tazajarhuma, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Bagaimana kata yang mulia itu? Yaitu jamilan, perkataan yang baik, lainan dan sopan. Baik, lanjut ke tafsir ayat berikutnya, yaitu ayat ke-24. Wahfid lahu ma janna al-zuli, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Bagaimana merendahkan diri terhadap keduanya? Alan lahu ma jatabakal zalilu, yaitu dengan bersikap sopan terhadap keduanya. Minal rahmati, dengan penuh kasih sayang. Bagaimana sikap penuh kasih sayang terhadap keduanya? Ailaro kotaka alaihima, yaitu dengan bersikap lemah lembut terhadap keduanya. Wa qudrabil hamhuma kama, dan berkatalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana rahmanihi, seperti mereka menyayangiku. Rabbayani sohiro, mereka menyayangiku di waktu kecil. Itu saja tafsirnya. Kita lanjut ke nahwu dan sorofnya. Waqada fi'il madi, kata kerja lampau yang berarti telah atau sudah dikerjakan. Asal katanya qadiya, mengikuti wazan fa'ila. Rabbuka atau mudhaf ditambah ka, mudhaf ilaih. Iraf fa'il marfu karena rafa dengan dhammah. Allah atau amil nasab ditambah la atau huruf nafi. Tahbudu fi'il mudhari', ini mansub karena tadi kemasukan an, tanda nasabnya itu terbuangnya huruf nun, jadi aslinya tahbuduna menjadi tahbudu, dari akar habada yahbudu habdal, mengikuti wazan fa'ala. Illa huruf istisna atau pengecualian. Iyahu domir munfasil atau pisah yang berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek, dan domirnya kembali kepada Allah. Wabil walidaini, wa huruf atof atau penyambung ditambah ba huruf jar ditambah walidaini, susunan huruf jar majrur yang dialamati dengan kasroh. Ihsana masdar atau maf'ul mutlak yang berikrab nasab dialamati dengan fathah. Imma huruf syarat atau pertanyaan. Ya beluhunna fi'il mudhari' yang kemasukan nunna kaukiyat, berasal dari kata balagha, fi'il atau fi'il madhi. Ya beluhu atau fi'il mudhari' yang mengikuti wazan ya fa'ala yaf'ulu. Idaka dorof makan atau tempat ditambah ka domir muttasil. Al-kibar kalimat isim karena kemasukan Allah berkedudukan menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih itu termasuk dari mansub asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Ahaduhuma fa'il untuk yabluhunna marfu. Au killahumma waw huruf athab ditambah killa, isim mabni ditambah humma, isim domir munfasil yang kembali kepada orang tua. Fala takul fi'il mudhari' yang karena memasukkan la nahi atau larangan yang berfaidah menjazmkan, maka dibaca jams atau sukun. Aslinya yaitu takulu takul atau takul, dari yakulu qala. Kul mengikuti wazan fa'ala. Lahumma la huruf jar ditambah humma domir muttasil.
Ufi, isim fi'il atau seperti kalimat fi'il tapi tidak bisa menerima tanda-tanda kalimat fi'il. Lahumma, la huruf jar ditambah humma domir muntasil. Ufi, isim fi'il seperti kalimat fi'il tapi tidak bisa menerima tanda-tanda kalimat fi'il. Tanhar huma, wa huruf atof ditambah la nahi atau larangan. Tanhar, fi'il mudhari mufradat muannas mukhtabah, berasal dari kata dahara, mengikuti wazan fa'ala. Wa kul, wa huruf atof ditambah kul, fi'il amr atau perintah, berasal dari kata qala yaqulu kul, berasal dari kata kul yaqulu qala, mengikuti wazan fa'ala. Lahuma, la huruf jar ditambah humma domir muttasil. Qaula, masdar dari qala atau qawala, mengikuti wazan fa'ala. Karima, isim sifat dari lafaz qaula. Lanjut ke ayat berikutnya yaitu ayat 24. Wal fil amr, kata kerja perintah, kalimat utama atau fi'il amr dari kata hafadho. Bentuk fi'il amr dari hafadho yahfidu, dan rendahkanlah. Lahuma, damir atau kata ganti ditambah harf jar majrur terkait dengan hafadho. Li, untuk ditambah hama atau mereka berdua, untuk keduanya. Janna'a, jannaha, isim atau kata benda, maf'ul bih, objek dari hafadho, bentuk tunggal dari ajannahal, sayap atau sayap. Ad-duli, isim atau kata benda mudhof ilaih yang disandarkan pada jannah dari kata zalala, berarti kerendahan atau tawaddu, kerendahan diri. Minal rahmati, jar majrur bayan, keterangan sebab atau asal keadaan. Minna, atau dari, ditambah ar-rahmati, kasih sayang karena kasih sayang karena kasih sayang. Wakul, fi'il amr, kalimat baru atau perintah dari akar qawala, bentuk fi'il amr dari yaqala yaqulu, dan ucapkanlah. Robba, isim atau kata benda munada atau panggilan dalam keadaan majrur karena idghah dari Rabbaba, Tuhan, pemeliharaan, wahai Tuhanku. Hamhuma, fi'il amr ditambah damir maf'ul fil amr dari rohim yarhamu. Hama ditambah hama atau mereka berdua dari akar rohama, kasihanilah mereka berdua. Kama, harf atau penghubung perbandingan, huruf tasbih atau penyerupaan sebagaimana. Robbayani, fi'il madi ditambah damir fi'il ditambah fa'il atau subjek adalah hama. Nahya, atau objek aku dari robba yurobbi, atau mendidik, membesarkan, mereka berdua mendidikku. Sohiro, isim atau kata benda sifat hal menjelaskan keadaan naya. Lanjut ke asbabun nuzulnya. Nah, ayat ini tidak memiliki sebab turun yang khusus, melainkan turunnya sebagai pedoman umat dari Allah Subhanahu wa taala setelah peristiwanya Isra Mi'raj, untuk menegaskan kewajiban tauhid, yaitu hanya menyembah Allah semata serta memerintahkan agar manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, pada masa saat itu, sebagian masyarakat
Quraisy sering mengabaikan dan merendahkan orang tua, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk meluruskan akhlak manusia dan menegaskan bahwa setelah kewajiban menyembah Allah, kewajiban yang paling mulia adalah berbakti kepada orang tua, tidak berkata kasar kepada mereka, bersikap rendah hati, dan mendoakan mereka agar diberi rahmat, sebagaimana mereka telah merawat kita dan membesarkan kita sejak kecil. Mungkin itu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.